Hola Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Minggu lalu saya sudah membahas 2 dari 8 scope of work-nya HRD area rekrutmen. Dan minggu ini saya akan membahas 2 lagi, yaitu yang pertama penyebaran lowongan kerja, yang kedua seleksi dan penyaringan kandidat. Yuk kita simak pembahasannya. Semoga berguna. Hola Smart People, semoga Smart People sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Minggu lalu saya sudah bahas mengenai 2 dari 8 scope of work area rekrutmen. Dan hari ini saya akan membahas kendala dan action yang harus dilakukan oleh seorang HRD. Yang pertama yaitu dalam proses penyebaran lowongan kerja. Dan yang kedua yaitu dalam proses seleksi dan penyaringan kandidat. Mari kita bahas secara detailnya. Topik pertama yaitu penyebaran lowongan kerja. Untuk kendala di lapangan dalam penyebaran lowongan kerja, HRD sering menghadapi tantangan seperti kurangnya jangkauan kepada kandidat potensial yang berkualitas, pemilihan platform yang kurang tepat, dan penyusunan iklan yang tidak menarik atau informatif. Seringkali perusahaan hanya mengandalkan beberapa platform standar yang mungkin tidak relevan bagi audiens target atau memiliki keterbatasan dalam menjangkau segmen pasar yang diinginkan. Selain itu, waktu penyebaran lowongan juga dapat berdampak, di mana proses yang terlambat mengakibatkan hilangnya kandidat berkualitas. Dan untuk analisisnya, kurangnya strategi penyebaran yang tepat dapat menghambat perusahaan dalam mendapatkan kandidat yang sesuai dan kompeten. Pemilihan platform yang tidak relevan dengan target audiens juga membuat proses rekrutmen menjadi tidak efektif dengan hasil pelamar yang tidak sesuai kualifikasi. Iklan lowongan yang tidak menarik atau tidak mencerminkan budaya perusahaan dengan baik juga dapat mengurangi minat kandidat yang berkualitas, membuat HRD kesulitan mengisi posisi dengan orang yang tepat. Selanjutnya, rekomendasi untuk HRD yaitu yang pertama, segmentasi dan pemilihan platform yang tepat. HRD perlu memilih platform penyebaran lowongan kerja yang sesuai dengan karakteristik posisi dan target audiens, seperti portal karier khusus untuk posisi teknis, platform media sosial untuk posisi kreatif, atau jaringan profesional seperti LinkedIn untuk posisi manajerial. Yang kedua, optimalkan penggunaan media sosial dan jaringan internal. Gunakan media sosial perusahaan untuk memperluas jangkauan lowongan kerja dan menarik kandidat yang selaras dengan budaya perusahaan. Jaringan internal termasuk referensi dari karyawan juga dapat dimanfaatkan untuk menemukan kandidat berkualitas melalui rekomendasi dari orang dalam yang memahami kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, buat iklan lowongan yang informatif dan menarik. Pastikan bahwa iklan lowongan menyertakan informasi yang lengkap, menarik, dan jelas. Sertakan deskripsi singkat tentang perusahaan, tanggung jawab utama, kualifikasi, manfaat, dan budaya kerja. Visual atau video singkat tentang lingkungan kerja atau testimoni karyawan juga bisa digunakan untuk menarik perhatian kandidat potensial. Dan yang keempat, penyebaran tepat waktu dan pantau respons. Sebarkan lowongan kerja secara tepat waktu, terutama jika ada tenggat waktu perekrutan. Selain itu, pantau respons kandidat dan lakukan penyesuaian pada platform atau konten iklan jika dibutuhkan, agar lebih efektif dalam menarik kandidat yang diinginkan. Jadi, dengan strategi ini, HRD dapat memperluas jangkauan kandidat potensial, meningkatkan kualitas pelamar, dan menarik minat kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Penyebaran lowongan kerja yang efektif akan mempercepat proses rekrutmen dan mempermudah perusahaan menemukan kandidat yang cocok untuk mendukung kinerja dan produktivitas tim. Topik kedua yaitu seleksi dan penyaringan kandidat. Untuk kendala di lapangan dalam proses seleksi dan penyaringan kandidat, HRD seringkali dihadapkan pada tantangan seperti banyaknya jumlah pelamar yang tidak sesuai kualifikasi, durasi proses seleksi yang terlalu lama, serta metode penyaringan yang kurang efektif. Hal ini sering menyebabkan penumpukan lamaran yang sulit ditangani dan memperlambat proses pengisian posisi. Selain itu, kurangnya alat seleksi yang valid bisa mengakibatkan kesalahan dalam menilai kemampuan dan kecocokan kandidat dengan posisi yang dibutuhkan. Dan untuk analisisnya, seleksi yang lambat dan penyaringan yang kurang tepat dapat mengakibatkan hilangnya kandidat berkualitas karena mereka menerima tawaran dari perusahaan lain yang bergerak lebih cepat. Selain itu, proses seleksi yang tidak optimal dapat meningkatkan risiko memilih kandidat yang kurang cocok yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja. Kesalahan dalam seleksi ini juga berdampak pada biaya rekrutmen karena perusahaan mungkin harus melakukan proses rekrutmen ulang. Selanjutnya, rekomendasi untuk HRD yaitu yang pertama, gunakan alat seleksi dan penyaringan berbasis teknologi. Mengadopsi teknologi seperti Applicant Tracking System atau ATS dapat membantu HRD menyaring kandidat secara otomatis berdasarkan kualifikasi dasar. Selain itu, alat penilaian psikometri atau tes keterampilan online dapat memberikan gambaran lebih akurat mengenai kemampuan kandidat, sehingga membantu dalam mengidentifikasi kandidat yang paling cocok. Yang kedua, percepat proses seleksi dengan tahapan yang efisien. Sederhanakan proses seleksi dengan membuat tahapan yang terstruktur dan efisien, seperti wawancara singkat atau screening sebelum wawancara mendalam, atau melakukan wawancara kelompok untuk posisi dengan jumlah rekrutmen tinggi. Penggunaan wawancara video juga dapat membantu mempercepat proses, terutama untuk posisi jarak jauh atau kandidat yang berada di lokasi berbeda. Yang ketiga, libatkan tim yang relevan dalam proses seleksi. Ajak manajer atau anggota tim dari departemen terkait untuk ikut dalam proses seleksi akhir guna memastikan kesesuaian kandidat tidak hanya dari sisi keterampilan tetapi juga dari perspektif budaya tim dan kebutuhan spesifik posisi tersebut. Dan yang keempat, lakukan evaluasi berbasis kompetensi. Terapkan penilaian berbasis kompetensi yang relevan dengan pekerjaan seperti simulasi kasus atau proyek singkat untuk memahami bagaimana kandidat menyelesaikan masalah nyata. Metode ini membantu melihat kemampuan kandidat secara praktis dan meningkatkan akurasi seleksi. Jadi dengan menerapkan strategi ini, HRD dapat melakukan proses seleksi yang lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Penyaringan kandidat yang optimal akan mengurangi risiko salah pilih kandidat, meningkatkan produktivitas karyawan baru, dan menghemat biaya perekrutan dalam jangka panjang. Jika Smart People merasa video ini berguna, tolong berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman ya. Sharing is giving. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Bye!